Dari kebencian menuju cahaya. Kisah Hidayah Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah nyata tentang perjalanan spiritual yang mengguncangkan hati dan pikiran. Dari kegelapan kebencian menuju cahaya kebenaran. Dari puncak kesombongan intelektual menuju kerendahan hati seorang pencari sejati. Inilah kisah Pandit Sangkarnat, seorang pendeta Hindu terkemuka yang menghabiskan 30 tahun hidupnya untuk memerangi Islam hanya untuk menemukan bahwa apa yang diperanginya selama ini adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Sebuah perjalanan batin yang penuh liku dimulai dari kuil-kuil megah di India menuju panggung internasional di Jakarta dan berakhir dengan sujud syukur di atas sajadah. Kisah tentang bagaimana argumentasi logis dan bukti ilmiah mampu menembus tembok kebencian yang paling kokoh sekalipun. Inilah kisah transformasi spiritual seorang manusia yang menghabiskan separuh hidupnya untuk memerangi sesuatu yang tidak dipahaminya. Sebuah perjalanan batin dari kegelapan menuju cahaya, dari kebencian buta menuju pencerahan iman. Kisah nyata tentang bagaimana kebenaran dapat menyentuh hati yang paling keras sekalipun ketika dicari dengan kejujuran dan kerendahan hati. Raja debat anti-Islam. Di kota suci Varanasi, India, hidup seorang pendeta Hindu yang sangat dihormati bernama Pandit Sangkarnat. Lebih dari sekedar pemimpin spiritual, ia adalah intelektual yang menguasai berbagai kitab suci, termasuk Al-Quran dan Bible. Namun, penguasaannya terhadap kitab-kitab ini bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menemukan kelemahan yang dapat ia jadikan senjata dalam debat. Selama 3 dekade, nama Sangkarnat menjadi momok menakutkan bagi komunitas Muslim setempat. Setiap penampilannya di televisi nasional atau forum publik selalu diakhiri dengan kekalahan memalukan bagi para dai Muslim yang menjadi lawan debatnya. Dengan gaya orasi yang memukau dan argumentasi yang tampak logis, ia berhasil meyakinkan banyak orang tentang kelemahan Islam. Saya telah mempelajari Islam lebih dalam daripada kebanyakan Muslim sendiri, katanya suatu kali dalam wawancara televisi. Dan saya katakan dengan penuh tanggung jawab, Al-Quran adalah karya manusia yang penuh kontradiksi dan kesalahan ilmiah. Para pengikutnya yang fanatik menyambut setiap ucapannya dengan sorak-sorai. Bagi mereka, Sangkarnat adalah pahlawan yang melindungi agama Hindu dari invasi pemikiran Islam. Buku-buku kecil karyanya yang berisi kritik terhadap Islam disebarkan secara gratis ke seluruh penjuru India. Yang tidak disadari banyak orang, termasuk Sarkana sendiri, adalah bahwa semua kemenangannya itu diperoleh melawan lawan-lawannya yang tidak memiliki kedalaman ilmu memadai. Ia seperti petinju yang hanya bertanding melawan amatir, lalu mengira dirinya juara dunia. Suatu sore, sambil duduk di beranda kuil tempatnya mengabdi, Sangkarnat berkata kepada murid kesayangannya, "Arjun, suatu hari nanti saya akan berdebat dengan ulama Islam terhebat dan membuktikan kepada dunia tentang kelemahan agama ini. Sudah pernahkah guru menemukan ulama yang sepadan?" tanya Arjun penuh hormat. Sangkarnat terkekeh. "Mereka semua sama, Arjun, mengandalkan emosi dan iman buta. Tidak ada yang mampu menjawab argumentasi logis saya." Undangan yang mengubah segalanya. Musim hujan telah tiba di India ketika surat khusus itu sampai di tangan Sangkarnat. Surat itu berasal dari Jakarta, Indonesia,
mengundangnya untuk menghadiri konferensi Islam internasional yang menampilkan Dr. Zakir Naik sebagai pembicara utama. Apa? Hardiknya pada awalnya. Mereka mengira saya akan hadir di negeri Muslim hanya untuk mendengarkan ceramah agama mereka. Tetapi ketika matanya kembali membaca nama Dr. Zakir Naik, hatinya berdesir. Ia ingat bagaimana beberapa pengikutnya pernah menunjukkan video ulama itu di YouTube. Ia ingat rasa jengkelnya menyaksikan ketenangan dan kedalaman ilmu pria itu dalam menjawab setiap pertanyaan. Selama 3 hari, Sangkarnat mempertimbangkan undangan ini. Ia mencari berbagai video Dr. Zakir Naik dan mempelajari gaya debatnya. Dalam diam, ia harus mengakui bahwa ini memang lawan yang berbeda dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Guru, apakah bijaksana menghadiri acara mereka? Tanya Arjun dengan cemas. Itu bisa menjadi jebakan. Atau paling tidak, mereka akan memanipulasi keadaan untuk mempermalukan Anda. Sangkarnat menggeleng. Justru sebaliknya, Arjun, ini adalah kesempatan emas. Bayangkan, mempermalukan ulama terkemuka mereka di hadapan ribuan pengikutnya. Itu akan menjadi pukulan telak bagi Islam di tingkat internasional. Dengan keyakinan penuh, ia pun menerima undangan tersebut. Seminggu sebelum keberangkatan, ia mengadakan pertemuan dengan para pengikut setianya. Saya akan pergi ke Jakarta. Maklumnya di hadapan ratusan orang yang berkumpul di kuil. Di sana, di hadapan ribuan umat Islam, saya akan membongkar kebohongan kitab mereka yang sesat. Sorak-sorai gemuruh menyambut pengumuman itu. Para pengikutnya yakin sang guru akan pulang dengan kemenangan gemilang. Pertemuan di bumi 1000 masjid. Pesawat yang membawa Sangkarnat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi yang cerah. Udara tropis Jakarta yang membab menyambutnya saat melangkah keluar dari bandara. Panitia penyelenggara yang menyambutnya terkejut melihat ketenangan dan kepercayaan diri pria ini. Selamat datang di Indonesia, Pandit Sangkarnat, sahut seorang panitia dengan ramah. Saya tidak kemari untuk turis, sahutnya singkat. Saya ingin melihat langsung seberapa kuat argumentasi ulama kalian. Panitia itu tersenyum diplomatis. Kami menghargai setiap pencari kebenaran, Pandit. Semoga Anda menemukan apa yang Anda cari. Perjalanan menuju tempat acara membuat Sangkarnat terkesima. Dari jendela mobil, dia melihat kemegahan masjid-masjid dan Islamic Center yang berdiri gagah. Suara azan yang berkumandang dari berbagai penjuru membuatnya sedikit tidak nyaman. Sangat berbeda dengan India, gumamnya dalam hati. Sesampainya di tempat konferensi, matanya membulat. Aula tersebut mampu menampung lebih dari 10.000 orang dan sudah dipadati manusia sejak pagi. Kamera-kamera televisi berjejer rapi menunjukkan betapa pentingnya acara ini. Dr. Zakir Naik sudah berada di panggung, menyampaikan ceramah dengan gaya khasnya yang tenang namun penuh wibawa. Ribuan pasang mata menatapnya dengan penuh kekhusyuan. Sangkarnat duduk di barisan khusus tamu undangan. Dengan mata tajam, dia memperhatikan setiap gerak-gerik Dr. Zakir dan reaksi hadirin. Dalam catatan kecilnya, dia sudah menyiapkan 3 pertanyaan utama yang dia yakini tidak akan mampu dijawab oleh siapapun. Konfrontasi di atas panggung. Sesi ceramah berakhir dan tibalah saat yang ditunggu-tunggu, sesi tanya jawab. Moderator mengumumkan bahwa para hadirin dapat mengajukan pertanyaan. Beberapa orang sudah mengantri di mikrofon yang disediakan. Sangkarnat bangkit dari tempat duduknya.
dan dengan langkah pasti menuju ke mikrofon. Sorot matanya tajam, penuh keyakinan. Kehadirannya yang mengenakan pakaian khas pendeta Hindu langsung menarik perhatian semua orang. Ruangan yang sebelumnya riuh menjadi hening seketika. Ribuan pasang mata tertuju padanya. Kamera-kamera televisi mengarah ke wajahnya yang tegas. "Moderator, saya Pandit Shankarnat dari India," perkenalannya dengan suara lantang. "Saya tidak datang ke sini untuk mencari ilmu, karena saya sudah mempelajari Islam dengan sangat mendalam. Saya datang untuk mengungkap kebenaran bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan kontradiksi dan kesalahan ilmiah." Desahan dan gumam riuh rendah menyebar di seluruh aula. Beberapa hadirin tampak geram. Namun, Dr. Zakir Naik di panggung tetap tenang, bahkan tersenyum kecil. Shankarnat melanjutkan, "Saya akan mengajukan 3 pertanyaan yang membuktikan bahwa Al-Quran bukan dari Tuhan. Pertama tentang penciptaan manusia dari tanah. Kedua tentang air mani yang dikatakan berasal antara tulang sulbi dan tulang dada. Ketiga tentang pergerakan matahari. Semua ini bertentangan dengan sains modern." Dia kemudian mengutip ayat-ayat Al-Quran tertentu dan menyampaikan kritiknya dengan argumentasi yang tampak logis. Suaranya semakin lantang dan penuh keyakinan. Di pikirannya, ini adalah momen kemenangannya. Dan sekarang, Dr. Zakir Naik tantangnya dengan nada tinggi. "Jika Anda bisa menjawab semua ini dengan logika dan sains, saya akan mengakui bahwa Islam adalah benar. Tapi saya yakin Anda tidak akan bisa." Suasana menjadi tegang. Semua orang menahan nafas, menunggu reaksi Dr. Zakir Naik. Jawaban yang mengguncang keyakinan. Dr. Zakir Naik berdiri dengan tenang. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kemarahan atau kekhawatiran. Sebaliknya, senyum kecil tetap menghiasi bibirnya. "Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pandit Shankarnat yang telah datang dari jauh." Mulainya dengan suara lembut namun jelas. "Saya menghargai keberaniannya untuk menyampaikan kritik secara terbuka di forum ini." Dia kemudian mengambil mikrofon dan mulai berjalan perlahan di atas panggung. "Mari kita balas pertanyaan pertama, tentang penciptaan manusia dari tanah," ujarnya. Pandit Shankarnat mengatakan ini bertentangan dengan sains. Justru sebaliknya, sains modern membuktikan kebenaran ayat ini. Dr. Zakir kemudian menjelaskan dengan rinci komposisi kimia tanah dan komposisi kimia tubuh manusia. Unsur-unsur utama penyusun tubuh manusia, karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, semuanya terdapat dalam tanah. Bahkan ketika manusia mati, ia kembali menjadi tanah. Jadi bukankah ini konsisten dengan sains? Beberapa hadirin mulai mengangguk-ngangguk. Shankarnat yang masih berdiri di dekat mikrofon mulai terlihat kurang nyaman. Pertanyaan kedua, tentang air mani, lanjut Dr. Zakir. Ayat Al-Quran menyebutkan air mani yang dipancarkan dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Dalam embriologi modern, kita tahu bahwa testis pada janin laki-laki memang terbentuk di dekat ginjal, di antara tulang belakang dan tulang rusuk, sebelum turun ke skrotum. Vesikula seminalis dan kelenjar prostat yang memproduksi sebagian besar cairan mani juga terletak di area tersebut. Penjelasan detailnya disertai dengan diagram yang ditampilkan di layar besar. Banyak hadirin, termasuk beberapa dokter muslim yang hadir, tampak takjub. Dan yang terakhir, tentang pergerakan matahari, Dr. Zakir melanjutkan. Al-Quran menyatakan matahari beredar dalam orbitnya. Sains modern membuktikan bahwa matahari tidak diam, tetapi bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Dia kemudian menunjukkan kutipan dari jurnal astronomi terkemuka yang mendukung pernyataannya. Sekarang, pertanyaan saya, kata Dr. Zakir, menatap langsung ke arah Shankarnat. Siapa yang memberitahu Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu tentang semua fakta ilmiah ini? Apakah ada manusia saat itu yang mengetahui hal-hal tersebut? Ruangan senyap sejenak, lalu gemuruh takbir menggema di seluruh haula.
Sang Karnat berdiri terpaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang catatan kecilnya. Keruntuhan sebuah keyakinan. Dr. Zakir Naik belum selesai. Dengan sikap yang tetap santun, ia melanjutkan. Pandit Sang Karnat, Anda mengkritik Al-Quran tanpa memahami konteks dan makna sebenarnya, dan yang lebih penting, tanpa membandingkannya dengan kitab suci Anda sendiri. Dia kemudian mengutip beberapa sloka dari kitab Weda yang justru mendukung konsep tauhid dalam Islam. Dalam Yajurweda 31 ayat 7, disebutkan bahwa Tuhan itu esa, tidak berwujud, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Bukankah ini sama dengan konsep tauhid dalam Islam? Sang Karnat terkesiap. Ia sama sekali tidak menyangka Dr. Zakir menguasai kitab sucinya sampai level sedetil itu. Kita semua berasal dari Tuhan yang sama, kata Dr. Zakir menutup pembelaannya. Kebenaran tidak akan goyah meski dihina, dan kebatilan tidak akan tegak meski dipuja. Sang Karnat tidak mampu berkata-kata lagi. Rasanya seluruh argumentasi yang dibangun selama 20 tahun runtuh dalam waktu 30 menit. Bukan karena dikalahkan dengan retorika emosional, tetapi dengan logika, sains, dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Dengan langkah gontai, ia kembali ke tempat duduknya. Sorot matanya yang tadinya penuh percaya diri, kini kosong dan bingung. Beberapa hadirin memandangnya dengan kasihan, yang lain dengan kemenangan, tetapi sebagian besar justru memandangnya dengan simpati. Acara pun berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang semuanya dijawab Dr. Zakir dengan mudah dan meyakinkan. Namun Sang Karnat sudah tidak mendengarkan lagi. Pikirannya kalut, hatinya gundah. Dalam benaknya bergolak berbagai pertanyaan. Apa yang selama ini ia perjuangkan? Atas dasar apa ia membenci Islam? Apakah selama ini ia hanya ikut-ikutan tanpa pernah benar-benar mencari kebenaran? Pencarian dimulai. Setelah acara selesai, Sang Karnat meminta kepada panitia untuk dapat bertemu secara pribadi dengan Dr. Zakir Naik. Permintaannya dikabulkan. Di ruangan kecil di belakang panggung, ia berhadapan langsung dengan pria yang baru saja meruntuhkan seluruh keyakinannya. Dr. Zakir, katanya dengan suara bergetar, Saya tidak menyangka. Tidak perlu malu, Pandit. Banyak orang yang awalnya memusuhi Islam justru menjadi pembelanya yang paling gigih. Salman Al-Farisi, Umar bin Khattab, mereka adalah contohnya. Mereka berbincang selama hampir 2 jam. Sang Karnat mengajukan berbagai pertanyaan yang selama ini mengganjal di hatinya. Dan untuk setiap pertanyaan, Dr. Zakir memberikan jawaban yang masuk akal, disertai dalil dan bukti ilmiah. Saya telah membenci Islam selama 30 tahun. Aku Sang Karnat dengan jujur. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, saya merasa seperti orang bodoh. Bukan bodoh, hanya belum mendapat hidayah. Kebenaran itu seperti matahari, tidak bisa disembunyikan selama-lamanya. Malam itu, Sang Karnat tidak bisa tidur. Di kamar hotelnya, ia membuka laptop dan mulai mencari berbagai video dan artikel tentang Islam. Ia membaca terjemahan Al-Quran untuk pertama kalinya dengan niat yang jujur, bukan untuk mencari kesalahan. Semakin ia membaca, semakin ia terpesona. Konsep tauhid yang sederhana namun mendalam. Kisah-kisah para nabi yang inspiratif, ajaran moral yang universal, semuanya membuatnya berpikir.
Apakah mungkin selama ini saya salah? Gumamnya dalam hati. Keputusan di tanah air. Kepulangan Sang Karnat ke India jauh dari gambaran kemenangan yang ia bayangkan. Ia kembali dengan pikiran yang kalut dan hati yang resah. Para pengikutnya menyambutnya dengan antusias, berharap mendengar cerita tentang kekalahan Dr. Zakir Naik. "Guru, ceritakan pada kami bagaimana Anda mempermalukan ulama mereka," seru Arjun penuh semangat. Sang Karnat menghela napas berat. "Arjun, saudara-saudara, duduklah. Saya harus mengatakan sesuatu yang penting." Dengan suara berat, ia mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta. Ia mengakui bahwa semua argumentasinya telah dijawab dengan memuaskan oleh Dr. Zakir Naik. "Selama ini, mungkin kita yang salah memahami Islam," ujarnya pelan. Kekecewaan dan kemarahan langsung menyebar di antara para pengikutnya. Beberapa langsung menuduhnya telah dijebak, dibayar, atau dipengaruhi oleh emosi. "Guru, bagaimana mungkin Anda berkata seperti itu?" protes Arjun. "Anda telah mengajarkan pada kami selama 20 tahun bahwa Islam adalah agama sesat." "Saya tahu, dan sekarang saya menyadari bahwa saya mengajarkan sesuatu yang tidak saya pahami dengan benar." Dalam beberapa minggu berikutnya, Sang Karnat mulai mempelajari Islam secara serius. Ia membaca buku-buku, menonton video ceramah, bahkan diam-diam mengunjungi seorang ulama muslim setempat untuk berdialog. Semakin ia belajar, semakin yakin ia bahwa Islam adalah kebenaran. Namun di sisi lain, ia takut kehilangan segalanya, status, penghormatan, sumber kehidupan, bahkan keluarganya. Pengorbanan demi kebenaran. 6 bulan setelah kunjungannya ke Jakarta, Sang Karnat telah sampai pada keyakinan yang mantap. Ia tahu apa yang harus dilakukannya, meski konsekuensinya sangat berat. Suatu pagi, ia mengumpulkan seluruh keluarganya dan pengikut setianya. "Saya telah mengambil keputusan penting dalam hidup saya," mulainya dengan suara tegas, meski hatinya bergetar. "Setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh, saya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Karena itu, dengan penuh kesadaran, saya akan masuk Islam." Keheningan yang mencekam menyergap ruangan. Lalu ledakan kemarahan dan kekecewaan terjadi. Istrinya menangis histeris. Anak-anaknya memandangnya dengan pandangan tak percaya. Para pengikutnya menyebutnya pengkhianat. "Guru, bagaimana mungkin?" teriak Arjun. "Anda telah mengkhianati kami semua." "Saya tidak mengkhianati siapapun. Saya hanya mengikuti kebenaran, dan kebenaran itu telah jelas bagi saya." Hari itu juga, Sang Karnat pergi ke sebuah masjid dan mengucapkan syahadat di hadapan beberapa saksi. Ia memilih untuk mempertahankan nama Sang Karnat sebagai pengingat akan masa lalunya. Berita keislamannya menyebar seperti wildfire. Media massa nasional memberitakannya dengan beragam angle. Ada yang simpatik, ada yang menghujat. Sang Karnat kehilangan hampir segala sesuatu yang pernah ia miliki. Ia dipecat dari kuil tempatnya mengabdi, dikucilkan oleh masyarakat, bahkan diancam oleh kelompok fundamentalis Hindu. Tapi dalam hatinya ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ini harga yang harus saya bayar
untuk kebenaran, katanya dalam hati. Menjadi cahaya bagi yang lain. Dikucilkan oleh lingkungan lamanya, Sang Karnat justru menemukan keluarga baru di komunitas Muslim. Ia mulai mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, belajar bahasa Arab, dan mendalami ilmu-ilmu Islam. Yang mengejutkan, beberapa bulan setelah keislamannya, beberapa orang mulai mendatanginya secara diam-diam. Mantan muridnya, teman-teman lamanya, bahkan beberapa orang yang tidak dikenalnya. Mereka ingin tahu apa yang membuat saya masuk Islam. Ceritanya pada seorang ulama. Mereka penasaran dengan perubahan yang terjadi pada diri saya. Sang Karnat pun mulai berdakwah dengan cara yang berbeda dari masa lalunya. Ia tidak menggunakan kecerdasannya untuk menjatuhkan agama lain, tetapi untuk menjelaskan kebenaran Islam dengan bijaksana dan santun. Saya memahami keraguan dan pertanyaan yang mungkin ada dalam benak orang-orang non-Muslim, katanya dalam suatu ceramah, karena saya pernah berada di posisi mereka. Kisah perjalanan spiritualnya mulai menginspirasi banyak orang. Beberapa mantan pengikutnya akhirnya mengikuti jejaknya masuk Islam, termasuk Arjun, yang awalnya paling menentang keputusannya. Saya melihat perubahan yang sangat positif pada guru. Aku Arjun setelah menjadi Muslim. Dulu Anda penuh dengan kebencian dan kesombongan. Sekarang Anda penuh dengan kedamaian dan kerendahan hati. Ujian dan cobaan. Hidup sebagai mu'alaf ternyata tidak mudah. Sang Karnat menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Suatu malam, rumahnya dilempari batu oleh sekelompok orang tidak dikenal. Jendela-jendela pecah dan keluarganya ketakutan. Beberapa kali ia menerima surat ancaman yang isinya memintanya meninggalkan Islam atau menghadapi konsekuensi serius. Bahkan ada yang mengancam akan membunuhnya. "Apakah Anda takut?" tanya istrinya yang masih berusaha menerima keputusan suaminya. "Saya takut, tapi tidak akan mundur," jawab Sang Karnat dengan tegas. "Kebenaran harus dipertahankan apapun resikonya." Yang paling menyedihkan adalah ketika orang tuanya mengucilkannya. Ibunya yang sangat taat beragama Hindu tidak mau lagi bertemu dengannya. "Anak saya sudah mati bagi saya," kata ibunya melalui telepon sebelum menutup komunikasi untuk selamanya. Cobaan-cobaan ini justru menguatkan imannya. Ia sadar bahwa inilah makna dari ujian yang disebutkan dalam Al-Quran. Membangun kembali dari nol. Dengan segala keterbatasannya, Sang Karnat mulai membangun kehidupan baru. Ia menjadi penulis dan pembicara tentang Islam. Buku pertamanya, Dari Kebencian Menuju Cinta, Perjalanan Spiritual Seorang Mantan Pendeta Hindu, menjadi bestseller. Berbeda dengan buku-bukunya dahulu yang penuh dengan kritik pedas, buku barunya justru penuh dengan kisah inspiratif dan penjelasan yang bijaksana tentang Islam. "Saya tidak ingin orang mengikuti Islam karena emosi atau karena mengikuti saya," katanya dalam suatu wawancara. "Saya ingin mereka menemukan kebenaran sendiri
dengan pikiran jernih dan hati yang terbuka. Ia juga aktif dalam dialog antar agama, tetapi dengan pendekatan yang sama sekali berbeda dari masa lalunya. Ia tidak lagi mencari kemenangan dalam debat, tetapi mencari titik persamaan dan saling pengertian. Kita semua adalah anak-anak Adam, dan kita semua mencari kebenaran. Marilah kita saling menghormati dalam perbedaan. Rekonsiliasi. 5 tahun setelah keislamannya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ibu Sankarnath, yang selama ini mengucilkannya, tiba-tiba muncul di depan pintu rumahnya. "Anakku," katanya dengan mata berkaca-kaca, "selama ini ibu marah padamu, karena ibu pikir kamu telah meninggalkan jalan yang benar. Tapi ibu melihat perubahan dalam dirimu. Kamu menjadi lebih sabar, lebih penyayang, lebih rendah hati. Ibu ingin tahu, apa sebenarnya yang kamu temukan dalam Islam?" Pertemuan itu menjadi awal dari proses rekonsiliasi yang panjang. Meski ibunya tidak masuk Islam, ia mulai memahami dan menghormati pilihan anaknya. Bahkan beberapa mantan lawan debatnya dahulu mulai menghubunginya, menyatakan kekaguman mereka atas konsistensi dan integritasnya. "Sankarnath, dulu saya benci padamu, tapi sekarang saya menghormatimu. Kamu memiliki keberanian untuk mengakui ketika kamu salah, dan itu adalah tanda kebesaran jiwa." Warisan untuk generasi mendatang. Kini, 10 tahun setelah peristiwa di Jakarta yang mengubah hidupnya, Sankarnath telah menjadi sosok yang dihormati baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Ia mendirikan yayasan yang fokus pada dakwah yang bijaksana dan dialog antar agama. Pusat kajiannya tidak hanya mengajarkan Islam kepada Muslim, tetapi juga membuka pintu bagi non-Muslim yang ingin mempelajari Islam. Pendekatannya selalu ilmiah, logis, dan penuh hikmah. Pengalaman saya membuktikan bahwa kebenaran tidak perlu takut terhadap pertanyaan dan kritik. Justru dengan pertanyaan dan kritik yang jujur, kebenaran akan semakin terlihat jelas. Ia sering diundang untuk berceramah di berbagai negara, menceritakan pengalaman spiritualnya. Pesannya selalu sama: carilah kebenaran dengan pikiran terbuka dan hati yang jujur, karena kebenaran itu milik semua orang. Epilog, sebuah refleksi. Dalam buku hariannya, Sankarnath menulis, "Terkadang kita harus tersesat terlebih dahulu sebelum menemukan jalan yang benar. Saya menghabiskan 30 tahun untuk memerangi Islam, hanya untuk menemukan bahwa apa yang saya perangi selama ini adalah bayangan yang saya ciptakan sendiri. Islam yang sebenarnya justru memberikan kedamaian dan jawaban yang selama ini saya cari. Kepada semua pencari kebenaran, saya berpesan, jangan biarkan kebencian, prasangka, atau tradisi buta menghalangi Anda dari kebenaran. Kebenaran itu seperti mutiara di dasar lautan, berharganya sebanding dengan usaha untuk menyelam mencarinya." Kini, di usia senjanya, Sankarnath dapat melihat kembali perjalanan hidupnya dengan penuh syukur. Setiap detik dari perjalanan itu, termasuk tahun-tahun kebencian dan kesesatan, telah membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan ketuhanan.
Alhamdulillah, gumamnya setiap kali mengingat perjalanannya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada jalan ini, dan tidaklah kami mendapat petunjuk kalau sekiranya Allah tidak memberi kami petunjuk. Dan dalam sujudnya yang khusyuk, ia menemukan makna sebenarnya dari kedamaian, sesuatu yang 10-an tahun ia cari di kuil-kuil Hindu, namun baru ia temukan dalam Islam. Epilog, sebuah refleksi. Dalam buku hariannya, Sang Karnat menulis, terkadang kita harus tersesat terlebih dahulu sebelum menemukan jalan yang benar. Saya menghabiskan 30 tahun untuk memerangi Islam, hanya untuk menemukan bahwa apa yang saya perangi selama ini adalah bayangan yang saya ciptakan sendiri. Islam yang sebenarnya justru memberikan kedamaian dan jawaban yang selama ini saya cari. Kepada semua pencari kebenaran, saya berpesan, jangan biarkan kebencian, prasangka, atau tradisi buta menghalangi Anda dari kebenaran. Kebenaran itu seperti mutiara di dasar lautan, berharganya sebanding dengan usaha untuk menyelam mencarinya. Kini, di usia senjanya, Sang Karnat dapat melihat kembali perjalanan hidupnya dengan penuh syukur. Setiap detik dari perjalanan itu, termasuk tahun-tahun kebencian dan kesesatan, telah membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan ketuhanan. Alhamdulillah, gumamnya setiap kali mengingat perjalanannya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada jalan ini, dan tidaklah kami mendapat petunjuk kalau sekiranya Allah tidak memberi kami petunjuk. Dan dalam sujudnya yang khusyuk, ia menemukan makna sebenarnya dari kedamaian, sesuatu yang selama puluhan tahun ia cari di kuil-kuil Hindu, namun baru ia temukan dalam Islam. Kesimpulan kisah dari kebencian menuju cahaya, kisah hidayah Sangkar. Kisah perjalanan spiritual Pandit Sangkarnat memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Kebenaran sejati tidak takut terhadap kritik dan pertanyaan. Justru melalui dialog dan pencarian jujur, kebenaran akan semakin nampak jelas. Sebagaimana terbukti dari kemampuan Dr. Zakir Naik menjawab semua tuduhan Sang Karnat dengan argumentasi ilmiah dan logis. Pentingnya mencari ilmu dari sumber yang benar. Sang Karnat selama 30 tahun mempelajari Islam dari sumber-sumber yang bias dan untuk tujuan debat. Ketika akhirnya ia mempelajari Islam dari sumber asli dengan niat jujur, barulah ia menemukan kebenaran yang sebenarnya. Hidayah datang kepada yang membuka hati. Meskipun awalnya dipenuhi kebencian dan kesombongan, ketulusan Sang Karnat dalam mencari kebenaran akhirnya membukakan pintu hidayah. Ini membuktikan bahwa siapapun berpotensi mendapat petunjuk selama memiliki kelapangan hati. Keberanian moral diperlukan dalam mencari kebenaran. Sang Karnat menunjukkan keberanian luar biasa, rela kehilangan status, penghormatan, mata pencaharian, bahkan hubungan dengan keluarga, demi mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Dakwah yang bijaksana lebih efektif. Perbedaan respon Sang Karnat terhadap dakwah konfrontatif versus dakwah ilmiah dan santun Dr. Zakir Naik menunjukkan bahwa pendekatan bijaksana dalam menyampaikan kebenaran lebih efektif daripada debat yang emosional. Transformasi spiritual membawa perubahan positif. Setelah masuk Islam, Sang Karnat berubah dari pribadi yang arogan dan penuh kebencian
menjadi pribadi yang rendah hati, penyayang, dan damai. Membuktikan bahwa kebenaran sejati akan membawa kebaikan dalam perilaku. Kebenaran tidak terbatas pada latar belakang. Kisah ini membuktikan bahwa kebenaran dapat ditemukan oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang agama, status sosial, atau sejarah masa lalunya. Keteguhan dalam menghadapi ujian. Kehidupan Sang Karnat pasca keislamannya mengajarkan bahwa memeluk kebenaran seringkali diikuti ujian dan pengorbanan, tetapi keteguhan akan membuahkan hasil yang baik. Kisah Sang Karnat pada akhirnya merupakan bukti nyata bahwa pencarian kebenaran sejati, meski berliku dan penuh tantangan, akan membawa pada kedamaian dan pencerahan yang tidak ternilai harganya. Demikianlah kisah perjalanan hidayah Pandit Sang Karnat. Sebuah bukti bahwa kebenaran memang milik semua orang dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan hati yang jujur. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak takut terhadap kritik dan pertanyaan. Ilmu yang mendalam dan penyampaian yang bijaksana dapat menembus hati yang paling keras. Keberanian untuk mengakui kesalahan adalah tanda kebesaran jiwa. Pengorbanan demi kebenaran akan berbuah manis pada akhirnya. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari kebenaran dengan pikiran terbuka dan hati yang jujur, untuk terus belajar tanpa prasangka, dan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Maha suci Allah yang telah menunjuki kami kepada jalan ini, dan tidaklah kami mendapat petunjuk kalau sekiranya Allah tidak memberi kami petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.